Assalamualaikum para pecinta film dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian dan keluarga? Semoga aja baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Kalian pasti tahu kalau kasus bullying di Korea Selatan sangat parah. Nah, film yang akan saya bahas kali ini mengangkat tema yang sama dengan eksekusi yang berbeda dari film tentang bullying lain yang saya tonton. Lebih ekstrim, tapi ini benar ada di dunia nyata. Karena memang separah itu kasus bullying di sana. Kalau melihat judul filmnya My Little Baby Jaya, gak akan menyangka kalau film ini bercerita tentang pembulian di sekolah yang berakhir tragis kan ya. Baiklah, tak perlu lama-lama, jauhkan sedikit layar kalian. Selamat menonton dan here we go. Scene dibuka dengan adegan seorang wanita muda berpakaian minim dan memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari lantai atas hostel dan menimpa mobil pasangan kekasih yang melintas di bawahnya. Sebelum meninggal, gadis itu berkata, "Mati saja, maka penderitaan ini akan berakhir." Dan ada seorang pria parubaya dengan cerebral palsy yang sedang menyeberang jalan sambil mengetik pesan. Namun dia menabrak seorang pria dan handphonenya terjatuh dan pecah. Dia berusaha berdiri dan meminjam handphone dari orang di sekitarnya. Namun semua orang menghindarinya karena menganggapnya aneh. Oh ya, sekedar info, film ini mengandung pelecehan seksual dan beberapa adegan yang cukup mengganggu. Jadi buat yang gak kuat mending skip aja. Karena saya aja merinding nontonnya. Sampai sekarang masih terbayang jelas adegan pelecehan dan bulian yang Jaya terima. Scene selanjutnya dibuka dengan pria yang sama dengan pria di scene pertama, yang kegirangan karena membaca surat penerimaan siswa baru yang diterima anaknya. Dia adalah Wonsul, ayah Jaya yang bercita-cita memasukkan putri semata wayangnya ke sekolah seni bergengsi di Seoul. Bukan tanpa alasan, ayah Jaya ingin memasukkan putrinya ke sana. Jaya yang cantik memiliki suara yang sangat merdu. Itu disebabkan dia bergabung di paduan suara gereja. Sejak kecil Jaya tumbuh berdua dengan ayahnya. Walaupun ayahnya menderita cerebral palsy yang membuatnya sulit bergerak dengan normal, sering terjatuh dan kesulitan berbicara, ayah Jaya sangat menyayanginya. Jaya kecil sempat akan diambil oleh Yayasan Pelindungan Anak karena ayahnya dianggap tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus anaknya sendiri. Untuk Wonsul, Jaya adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Dia akan melakukan apapun untuk Jaya. Dan begitu pula sebaliknya. Kalau di sinetron Indonesia, ceritanya akan sebaliknya. Udah ketebakan jalan ceritanya kalau jadi sinetron di My Little Baby Jaya. Ceritanya lebih realistis, walaupun Jaya sangat menyayangi ayahnya. Tetap ada sedikit rasa malu dengan kondisi ayahnya. Namun bila ayahnya dihina, Jaya akan maju untuk melindungi ayahnya. Ada beberapa scene yang menunjukkan Jaya membela ayahnya setiap kali ayahnya mendapat perlakuan tidak adil atau hinaan dari orang lain. Setelah mengabarkan berita baik itu pada Jaya yang sedang mengikuti pelatihan paduan suara di gereja, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Seoul agar Jaya bisa fokus bersekolah di SMA Seni Dohwa. Sekolah Seni Dohwa memiliki klub paduan suara paling populer di Seoul. Lulusannya banyak diterima di universitas bergengsi di seluruh dunia. Sejak awal sekolah, Jaya tidak terlalu berharap karena sudah tahu di sana hanya ada anak-anak dari keluarga kaya. Jaya tidak terlalu berharap untuk diterima dan dari awal sudah memutuskan untuk menyendiri dan bersekolah dengan tenang. Namun di hari pertama sekolah dia sudah mengalami insiden tidak menyenangkan dengan ketua kelas. Jaya secara tidak sengaja memilih kursi yang seharusnya diduduki oleh Yesun, sang ketua kelas, dan berakhir diusir dan disuruh duduk dengan Min Kyeong yang awalnya menjadi target bullying Yesun dan teman-temannya. Setelah sekolah dimulai, datanglah guru dan kakak kelas mereka yang merupakan ketua klub paduan suara, Yojung.
Yojung ini tipe-tipe fuckboy yang so ganteng dan sangat mengesalkan karena dia tahu keluarganya adalah penyandang dana terbesar sekolah mereka dan semua memandang hormat padanya. Yojung ini berpacaran dengan Hyesun, tapi masih aja matanya jelalatan. Nah, sewaktu tes suara untuk masuk ke klub itulah dia tertarik dengan kecantikan dan suara Jaya yang sangat indah. Min Kyung yang merasa kagum dengan Jaya memutuskan untuk berteman dengan Jaya. Awalnya saya merasa kalau Min Kyung ini baik karena dia mau menerima kondisi Jaya walaupun Jaya berasal dari keluarga miskin dan memiliki ayah yang menderita cerebral palsy. Oh ya, saya bahas singkat saja ya. Cerebral palsy adalah gangguan gerak otot atau postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang sedang berkembang. Bagi orang yang mengalami gangguan ini, biasanya mereka mengalami kesulitan berjalan karena otot yang kaku. Bahkan terkadang mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan. Karena itulah Ayah Jaya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan menjual pakaian dalam wanita di pinggir jalan. Belum lagi karena kelainan yang dideritanya. Terkadang Wonsul terlibat masalah dengan orang lain. Tidak lama setelah itu, klub paduan suara melakukan perjalanan untuk menjalin ikatan dan lebih mengenal satu sama lain. Keesokan paginya, ketika Jaya sedang berjalan-jalan di pagi hari, Yojung mendekati Jaya dan mengatakan bahwa dia memiliki perasaan pada Jaya dan mencium serta meraba-raba gunung milik Jaya. Pak benar dah Yojung ini. Awalnya Jaya ingin Yojung berhenti, tapi Jaya yang polos benar-benar menyukai Yojung. Jadi waktu Yojung memaksanya untuk bercocok tanam di tengah ilalang, Jaya diam saja. Hingga akhirnya peristiwa itu terlihat oleh salah satu teman Hyesun, Bora, yang akhirnya merekamnya untuk ditunjukkan kepada Hyesun. Jelas Hyesun marah dan menyalahkan Jaya. Dia mulai mengatur siasat untuk membalas dendam pada Jaya. Dia memaksa Min Kyung untuk memberitahu semua yang dia ketahui tentang Jaya. Min Kyung memberitahu Hyesun semua yang dia tahu tentang Jaya dan ayahnya, di mana dia bekerja, sebagai apa dia bekerja, bahkan di mana Jaya tinggal. Sampai di sini saya sudah cukup muak sama Min Kyung yang alih-alih berdiri sebagai sahabat tapi malah mencelakakan Jaya agar dirinya sendiri selamat. Dengan informasi yang didapat dari Min Kyung, itulah Hyesun memutuskan untuk memberitahu Yojung. Yojung yang merasa malu sudah berhubungan intim dengan orang miskin melabrak Jaya di rumahnya dan menyudutkan rokok di dada Jaya. Sampai sini otak saya nggak nyampe nih. Kok bisa ya dia maksa berhubungan, dia yang malu? Fuckboy benar-benar dah. Jaya yang merasa dirinya tidak bersalah memutuskan untuk melawan. Saat Hyesun menghina ayahnya, namun keluarga Hyesun juga merupakan keluarga terpandang. Semua teman-teman dan staf sekolah malah berbalik menuduh Jaya lah yang merupakan tukang bully di sekolah. Karena tidak ingin anaknya putus sekolah, Ayah Jaya meminta maaf bahkan sampai bersujud di depan orang banyak agar Jaya bisa tetap bersekolah. Dengan bantuan pemilik minimarket tempatnya melakukan part-time, Jaya memutuskan untuk melawan dengan mengajukan petisi ke Dinas Pendidikan terhadap sekolah dan klub paduan suara sekolah yang dinilainya telah bersikap tidak adil. Saat Yojung mengetahui apa yang Jaya lakukan dan image sempurnanya yang tercemar, Yojung memutuskan untuk mengunjungi Jaya bersama Hyesun dan teman-temannya untuk memberikan neraka yang sebenarnya pada Jaya. Disinilah scene penderitaan Jaya terus berlanjut tanpa jeda. 4 teman lelaki Yojung menelanjangi dan memperkosa Jaya secara bergiliran dan divideokan sebagai bahan ancaman. Kalau Jaya masih bertingkah dan tidak mau menuruti mereka, akan mereka sebarkan di internet dan akan dikirimkan ke ayahnya. Min Kyung dan Hyesun CS di luar rumah Jaya mendengarkan teriakan Jaya memanggil ayahnya yang sedang berjualan di kota. Gila kan? Masih SMA tapi otaknya kriminal. Belum cukup sampai di situ, Hyesun menyuruh Jaya kencan berbayar dengan om-om. Kalau Jaya menolak, video Jaya yang sedang digilir oleh teman-teman Yojung itu akan dikirimkan ke nomor ayahnya.
Lagi-lagi Jaya hanya bisa pasrah karena dia tidak mau ayahnya tahu dan menderita karenanya. Selain melayani om-om, Jaya juga harus melayani teman-teman Yojung kapanpun mereka mau. Kriminal aja kalah sama mereka. Masa Jaya disiksa, dikencingin, dipukulin sampai akhirnya Jaya gak tahan lagi. Semua penderitaan yang Jaya alami selama berbulan-bulan itu dia pendam dari ayahnya. Dia tetap berusaha ceria dan mengurus ayahnya. Jaya menuliskan setiap siksaan yang diterimanya di buku hariannya. Buku harian itu disimpannya di gudang minimarket tempatnya bekerja. Tidak ada yang mengetahuinya. Hingga 6 bulan setelah kematian Jaya, ada karyawan baru yang menemukan buku harian Jaya yang terselip di antara barang-barang di gudang. Mantan atasan Jaya memberikan buku tersebut pada ayah Jaya dan meminta maaf karena selama ini kurang perhatian pada Jaya. Ayahnya membaca buku harian Jaya dengan hati yang hancur. Dia seakan bisa melihat setiap siksaan dan kengerian yang dialami putrinya lewat buku harian itu. Ayah Jaya berusaha mencari keadilan dengan mendatangi sekolah juga kepolisian, dan hasilnya sudah bisa ditebak ya. Ending film ini mengisahkan tentang perjuangan ayah Jaya melawan ketidakadilan dunia, hingga akhirnya sang ayah putus asa memutuskan untuk mengadili manusia-manusia jahat itu dengan cara sendiri. Nasi sudah menjadi bubur. Gadis yang melompat di awal scene tadi adalah Jaya, yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya. Hati saya pedih karena saya merasa pergolakan batin Jaya hingga akhirnya Jaya memutuskan untuk mengatakan mati saja maka penderitaan ini akan berakhir. Di satu sisi lain, dia ingin ayahnya berdiri di sisinya, membelanya seperti ayah-ayah lainnya. Namun di sisi lain dia tidak mau ayahnya menjadi korban berikutnya, karena ayahnya sudah cukup menderita dengan semua hinaan dan perlakuan orang lain yang diakibatkan penyakit yang dideritanya. Dan film My Little Baby Jaya pun selesai. Menurut kalian siapa tokoh yang paling jahat di sini? Yojung, Yesun, atau Min Kyung yang membocorkan semua informasi tentang Jaya dan diam-diam melihat Jaya diperkosa dan dianiaya karena takut? Pesan moral di film ini yang saya ambil adalah jangan meremehkan setiap orang dan orang yang keterbelakangan mental. Mereka juga bisa marah karena mereka juga manusia dan punya hati seperti kita. Nantikan video selanjutnya dari channel ini. Saya Randy Orton pamit diri. Hasta la vista baby. Standing here in a